Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geodong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di daerah Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa kurang lebih 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai selanjutnya adalah sebuah kitab karya Abdullah bin Battuta yang merupakan musafir Maroko yang melakukan pengembaraan ke timur hingga singgah ke wilayah Samudra Pasai pada tahun 1345. Dalam kunjungannya ke Samudra Pasai, saat itu kesultanan dipimpin oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir II atau pada periode 1333 hingga 1349 Masehi. Ibnu Battuta sendiri pernah berkeliling ke pelosok dunia pada abad pertengahan. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai adalah pusat studi Islam. Saat berkunjung di kerajaan ini, ia dijemput oleh laksamana muda dari Pasai yaitu bernama Bohus. Ia pun selanjutnya diundang ke istana setelah singgah di Samudra Pasai. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Cina. Kehidupan politik atau pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai. Diketahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sumatera. Kerajaan ini berdiri sekitar pertengahan abad ke-13 di timur Lok Seumawe, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah sekitar tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Kerajaan ini merupakan tempat studi Islam dan menyiarkan Islam hingga ke Minangkabau, Jambi, Malaka, dan Jawa. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai ini dicirikan sebagai berikut: memiliki pejabat yang membantu menjalankan pemerintahan, menteri, hulu bala, sida-sida, embuai, pandita, dan beberapa pembesar istana lainnya. Terdapat pendikar atau penghulu yang merupakan kepala kampung. Pendikar ini mempunyai tugas untuk membantu mengumpulkan orang-orang untuk berperang. Sudah memiliki perdana menteri dan beberapa pejabat istana yang berhubungan dengan pelayaran, perdagangan, serta pertahanan laut. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad, Sultan Malik Al-Tahir I, Sultan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II, Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam dan memiliki armada laut yang kuat. Tentang perekonomian Samudra Pasai, itu tergantung pada perdagangan. Faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi Samudra Pasai adalah letak geografisnya yang senantiasa dilewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi. Sejak abad ke-7, pada perdagangan Muslim dan Arab, Persia, dan Timur Tengah memegang peran penting serta terlibat dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional ke Cina. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksananya terdapat banyak persamaan dengan kehidupan sosial di masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi di Mekah. Kehidupan budaya. Dari catatan Mahwan Tompires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat
dipererat dengan adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Begitu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai: 1. Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai. Kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Ketiga, setelah Sultan Malik Tahir meninggal, tidak ada penggantinya yang cakap dan terkenal sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. 4. Terjadinya perebutan kekuasaan, yakni pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada masa Sultan Zainal Abidin Bahian, Syah Malik Al-Tahir, yang sebagian diperoleh dari berita-berita Cina.